Kita ke informasi lain, Saudara. Meski bukan jadi pemain utama di bisnis stasiun pengisian bahan bakar umum atau SPBU, BP menargetkan pertumbuhan 100% setiap tahunnya. Nah, bagaimana BP bisa bertahan di tengah dominasi pandemi dan juga fluktuasi harga minyak? Sudah bergabung pagi ini di Kompas Bisnis Hendra Lee, Vice President of APR. Selamat pagi, Pak Hendra. Selamat pagi Bu Paskalis. Oke, tantangannya semakin besar nih Pak. Harga minyak berfluktuasi, lalu ada pandemi. Nah, seberapa signifikan, kita bicara soal pandemi dulu Pak. Seberapa signifikan penurunan bisnis selama pandemi ini? Ya, memang tidak dapat dipungkiri ya bahwa pandemi COVID-19 ini telah memberikan dampak yang kurang menguntungkan bagi sektor usaha di berbagai bidang ya. Namun demikian, BP AKR tetap optimis. Seperti pada tahun 2020 ini, pencapaian kami dalam hal sales penjualan itu bahkan sampai dengan bulan Oktober telah melampaui apa yang kami capai di tahun lalu, di tahun 2019. Tentunya dengan seiring bertambahnya SPBU-SPBU kami. Di tahun 2020 ini kami telah menambah 3 SPBU baru, yaitu tepatnya pada bulan Januari kami membuka satu SPBU di Jalan Ciateraya di kota Tangerang Selatan. Kemudian pada bulan Maret kami juga membuka satu SPBU baru di kawasan Lipo Cikarang. Dan yang terbaru itu pada bulan ini November bertepatan dengan bulan ulang tahun BP AKR yang kedua, kami membuka satu SPBU baru di daerah Meruya di Jakarta Barat. Sehingga dengan dibukanya SPBU kami yang di Meruya, total SPBU yang kami operasikan sudah berjumlah sebanyak 16 unit. Kedepannya kami akan terus membuka SPBU-SPBU baru seiring dengan rencana strategis kami di mana BP AKR berencana akan membuka 350 SPBU dalam kurun waktu 10 tahun di seluruh Indonesia. Oke, tadi Pak Hendra cerita bahwa ada penambahan penjualan nih Pak, meskipun pandemi dari tahun lalu dibandingin tahun ini. Dari berapa ke berapa Pak? Ya, kurang lebih memang paling tidak tahun ini adalah double daripada tahun lalu sih, Bu Paskalis ya. Dan Oke. kami menargetkan tahun depan juga akan double seiring dengan pertumbuhan SPBU kami yang baru. Jadi sebenarnya pandemi tidak terlalu berdampak ya Pak untuk penjualan? Dapat kami sampaikan ya, memang pada saat itu berdampak pada saat awal-awal pandemi di bulan Maret dan April. Namun demikian, seiring dengan PSBB yang masuk ke new normal, PSBB transisi, mobilitas juga semakin kembali agak normal, ya volume penjualan kami saat sampai dengan bulan ini itu sudah sama dengan saat sebelum pandemi, Hmm. seperti itu. Oke, tadi juga Pak Hendra bilang ada 3 SPBU baru itu sepertinya menyasar memang permukiman-permukiman ya. Tadi di Tangerang Selatan, lalu juga di Karawaci dan Meruya. Nah, ke Iya, depan iya. dengan target 350 SPBU itu apakah memang akan menyasar permukiman lagi? Karena kalau di daerah-daerah pusat itu kan biasanya sudah didominasi oleh SPBU lain. Ya, ya, ya memang ya keberadaan SPBU BP di kawasan permukiman yang integrasi itu merupakan juga salah satu strategi kami dan sesuai dengan visi misi kami untuk mendekatkan SPBU BP melayani customer-customernya di daerah pemukiman. Hmm. Dan tidak dipungkiri bahwa keberadaan SPBU di kawasan pemukiman itu merupakan satu fasilitas yang dibutuhkan oleh masyarakat dan juga dapat memberikan nilai tambah bagi pemukiman tersebut. Nah, seperti September kemarin, kami telah juga kembali bekerjasama dengan salah satu pengembang terintegrasi di kawasan Gresik, Jawa Timur, yaitu yang bernama City9. Kami akan membangun SPBU tersebut. Kedepannya, kami akan terus membangun SPBU tidak hanya di kawasan pemukiman, tapi juga di luar pemukiman dengan konsep Koko dan Dodo. Mungkin sedikit saya sampaikan mengenai konsep Koko dan Dodo ini, yaitu dengan saat ini dengan 16 SPBU yang kami operasikan, semuanya skema kepemilikannya adalah company own, company operate, di mana BP AKR yang memiliki 100% dan mengoperasikannya. Nah, ke depan kami juga untuk mencapai target 350 SPBU dalam kurun waktu 10 tahun, kami membuka kesempatan bagi masyarakat luas yang memang mempunyai lahan dan aset, untuk dapat bekerjasama dengan kami bermitra mendirikan SPBU dengan konsep Dodo, yaitu dealer own, dealer operate. Sehingga dari BP AKR akan mensuplai untuk bahan bakarnya. Hal ini sangat menguntungkan karena dealer tidak harus menambah working capitalnya untuk inventorinya.
Oke, tapi kalau daerah apakah nantinya akan ada tadi kan sepertinya seputar Jabodetabek dan juga Jawa Timur. Nah, Ya, daerah-daerah ya, mana ya. lagi Pak yang mau dilirik ini? Ya, untuk saat ini kami fokus ya mengembangkan bisnis mendirikan SPBU-SPBU di kawasan Jakarta, Jawa Timur, juga nanti akan merambah ke Banten dan Jawa Barat. Mmm, Tentunya untuk pemilihan-pemilihan daerah di luar daripada itu tentu akan juga menjadi target kami ya sesuai dengan perkembangan pasar dan kemudian juga geografis, demografi yang tentunya ini menjadi faktor-faktor penting bagi pertimbangan kami dalam memilih suatu daerah untuk didirikannya SPBU kami di lokasi tersebut. jadi masih Jawa ya Pak untuk, yang dikonsentrasikan untuk, rencana 10 tahun ke depan ini? Tidak tidak 10 tahun ke depan di Jawa saja, tapi mungkin dalam waktu 3-4 tahun bisa saja kita ke daerah lain di luar Jawa, Tapi sesuai bagaimana dengan, kebutuhan. serapan tenaga kerjanya Pak? Karena kan penambahan SPBU ini tadi dari hari tahun ini 3 lalu bertambah lagi tahun depan hingga Iya, 10 iya, tahun lagi. iya. Bagaimana Pak untuk serapan tenaga kerjanya? Ya, ya. Jadi untuk tenaga kerja di tiap SPBU kami berada, kami selalu mencari karyawan-karyawan yang di sekitar SPBU kami berada. Sehingga dengan demikian di mana SPBU kami berada dapat memberikan nilai tambah bagi Mmm. perekonomian setempat ya. Saat ini dengan 16 SPBU saja kami sudah mempekerjakan sekitar 200-an karyawan di seluruh SPBU kami. Oke, itu 200 itu baik yang koko tadi sistemnya atau yang, bobo tadi ya, Pak? Ya, untuk saat ini yang koko tadi. Oke. Namun demikian untuk dodo pun pasti mekanismenya sama karena seluruh walaupun itu dodo, Mmm, seluruh standar operasionalnya akan sama dengan koko. Dan masyarakat yang datang ke SPBU kami apakah datang ke koko atau ke dodo tidak akan merasakan bedanya. mmm. Nah, ini menarik, Pak, karena, 10 tahun 350 SPBU, tapi di 10 tahun itu ada potensi era mobil listrik masuk nih, Pak, di Indonesia. Nah, gimana nih inovasi yang dilakukan BP? Apakah masih optimis ini bisnisnya masih akan oke untuk 10 tahun lagi, Pak, dengan penambahan SPBU itu? Iya, kami tetap optimis ya, dan kami mendukung program pemerintah untuk mobil listrik ini. Seperti untuk, BP sendiri yang di luar negeri ya, seperti di Eropa maupun di Amerika, di dalam SPBU kami itu tidak hanya juga menyediakan, bahan bakar minyak, tapi Mmm, juga kami menyediakan, stasiun-stasiun untuk pengisian, baterai mobil listrik dengan kecepatan yang sangat mumpuni ya. ah. Dan ini sangat dibutuhkan karena kan untuk mengisi, charges baterai itu kalau dengan teknologi yang dimiliki saat ini, itu lebih cepat gitu loh. Mmm, berarti BP di Indonesia akan seperti itu juga, Pak? Kedepannya juga akan menerapkan sistem yang seperti demikian untuk mengantisipasi kebutuhan dari, electric vehicle ini. Oh, tapi, sudah tahu mulai kapan akan implementasikan di SPBU-SPBU milik BP ini? Saat ini kami masih terus melakukan riset dan melakukan, baik riset pasar maupun riset, teknologinya dan Mmm. kemudian apabila memang betul-betul pasar sudah membutuhkan tentunya pasti kami akan mengimplementasikannya di tiap SPBU kami. Termasuk biaya investasinya, Pak, ya? Karena kan tidak kecil ya, Pak? Ya, sebenarnya untuk investasi ini tentu di dalam SPBU kami kan dengan luasan sekitar 2.000 meter persegi untuk lahan itu tidak perlu menambah investasi dalam hal lahan maupun Heeh. bangunan. Jadi hanya, unit-unit untuk pengisian charges baterainya saja sebenarnya. Nah, sekarang kita geser ke soal harga minyak nih, Pak. Fluktuasi harga Ya. minyak 2 3 tahun ke belakang ini liar sekali ya, Pak, ya. Nah, ditambah lagi persaingan bisnis SPBU di Indonesia ini kan ketat ya, Pak, ya. BP Mhm. pemain yang, bisa dikatakan tidak mendominasi, bisnis SPBU di Indonesia, lalu ada fluktuasi harga minyak. Nah, seberapa optimis ini BP, KR melihat bisnis di Indonesia? Ya, memang kita berada dalam situasi, kondisi perekonomian ya global yang saling kait-mengait ya, dan ini tentu ada satu perubahan akan mengakibatkan fluktuasi di harga minyak, di mana BP bermain di industri tersebut. Namun demikian, dalam menyikapi hal ini BP selalu dituntut untuk beradaptasi, menyesuaikan rencana-rencana kami dan melakukan kontrol yang ketat terhadap langkah-langkah yang kami lakukan dengan cara-cara yang paling aman. Mmm, Dan memang bisnis ini juga merupakan bisnis yang jangka panjang ya. Paling kami akan terus mengevaluasi setiap langkah-langkah yang kami lakukan. Dan yang terpenting adalah untuk menyikapi perubahan harga BBM ini, kami harus selalu mentaati peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah maupun regulator.
berkomunikasi secara terus-menerus dengan pemerintah dan regulator untuk memastikan BP AKR dalam usahanya selalu dapat mengikuti dan taat pada aturan-aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, termasuk dalam hal soal perubahan harga. Tapi kan tahun depan nih Pak, tadi Pak Hendra memang sudah bilang bahwa penjualan ini membaik karena sudah ada Ya. PSBB transisi. Cuman tahun depan sepertinya nih penjualan otomotif belum terlalu baik, lalu juga sepertinya belum terlalu normal untuk pergerakan mobilitas masyarakat. Ini jadi hitungan dan harga minyak lagi-lagi juga masih belum bisa diprediksi. Ini jadi hitungan dari BP nggak sih Pak tahun depan penjualannya mungkin tidak terlalu ambisi targetnya? Eh, BP AKR tetap mempunyai optimisme ya dalam situasi seperti ini. Kami bahkan untuk tahun depan telah menargetkan akan membuka SPBU bahkan double daripada tahun 2020 atau dari yang sekarang ada. Jadi kalau sekarang ada 16 SPBU, kami menargetkan double daripada tahun ini. Kami tetap optimis bahwa bagaimanapun ini kan BBM adalah kebutuhan pokok ya, kebutuhan pokok manusia untuk mobilisasi dan ini dengan bertambahnya SPBU kami mendekatkan diri kepada masyarakat, kami yakin bahwa dan dengan kepercayaan masyarakat terhadap BBM kami yang menggunakan aktif teknologi seperti sekarang ini, kami tetap optimis bahwa pertumbuhan volume penjualan kami akan meningkat di tahun depan secara double bahkan kami targetkan. Penjualan ya Pak? Iya. Oke, tapi kalau pasarnya BP ini paling banyak memang masih roda 4 atau roda 2 atau di atas roda 4 Pak? Untuk saat ini memang customer kami bervariasi sebenarnya antara mobil dengan roda 4 atau motor ya. Ya. RON yang paling banyak terjual RON berapa Pak untuk BP? RON 95 dan RON 92. Oke, itu yang paling tinggi ya sebenarnya Yang paling harganya tinggi, sebenarnya ya. hitungan Ya, harganya cukup tinggi ya Pak? Iya, jadi memang ya kebutuhan walaupun pengendara roda 2 dengan kebutuhan teknologi dari motor sendiri itu customer kami bahkan menuntut membeli RON yang lebih tinggi daripada yang dispesifikasikan mungkin ya. Karena banyak antrian sekali di SPB kami untuk roda 2 yang membeli RON yang bahkan RON 95. Oh. Berarti sebenarnya kesadaran masyarakat untuk memakai BBM yang ramah lingkungan karena RON-nya lebih tinggi ini semakin besar ya Pak ya? Betul sekali Bu Paskalis. Oke, dan untuk porsinya RON 95 ini paling tinggi kah Pak dibandingin RON-RON yang lain? Iya, RON 95 ini sekitar 60%, Bu. Oke, cukup tinggi ya Pak berarti 60%. Oke. Oke, ini terakhir Pak. Kalau kita lihat dari SPBU BP AKR di beberapa lokasi ini ada kolaborasi dengan perusahaan-perusahaan lokal. Di salah satu SPBU kita lihat ada yang dengan minimarket atau dengan warung kopi gitu. Nah, ke depan apakah kolaborasi ini masih akan dilakukan? Lalu bentuk bisnisnya seperti apa Pak? Ya, betul sekali ya. Sedikit saya sampaikan bahwa BP AKR ini merupakan perusahaan patungan atau joint venture dari BP Internasional yang merupakan multinational company yang berpengalaman dalam menyediakan BBM berkualitas dengan teknologinya yang disebut dengan teknologi active technology. Dan AKR yang merupakan perusahaan lokal dengan skala nasional yang juga sudah go public yang mempunyai pengalaman 60 tahun dalam pendistribusian BBM dan chemical serta mempunyai infrastruktur yang kuat di bidang di bidang storage tank dan transportasi baik darat maupun laut. Nah, konsep bisnis yang kami bawa untuk SPBU ini adalah konsep bisnis yang juga sudah diterapkan BP di berbagai negara dan terbukti berhasil, yaitu di mana customer yang datang ke SPBU kami tidak hanya dapat membeli fuel yang berkualitas, tetapi juga dapat memenuhi untuk membeli hal-hal yang lain seperti memenuhi misalnya kebutuhan untuk misalnya makanan ringan atau misalnya sekedar kopi. Dan kami menyediakan itu. Untuk menyediakan fasilitas ini seperti minimarket, toko kopi dan juga restoran cepat saji, kami berkolaborasi dengan usaha-usaha lokal. Seperti untuk minimarket, kami bekerja sama dengan Alfamart, di mana Alfamart telah membuka gerainya di seluruh SPBU BP kami. Kemudian untuk toko kopi, kami juga sudah menggandeng 2 toko kopi
lokal, yaitu Tuku Kopi, di mana telah beroperasi di 4 SPBU kami, dan Kopi Kenangan, yang telah beroperasi di 12 lokasi SPBU kami. Sementara untuk makanan cepat saji, kami menggandeng usaha lokal, yaitu Martabak Orange, dan juga restoran cepat saji yang menyediakan dimsum dengan merek lokal bernama Seven Monks. Kedepan kami akan terus menggandeng usaha-usaha lokal. Dengan demikian, keberadaan SPBU BP di suatu daerah akan juga bermanfaat mengangkat usaha-usaha lokal untuk maju bersama dengan kami. Menggandeng usaha lokal supaya bisa menambah pasar tentunya Pak ya untuk SPBU di Indonesia. Terima kasih Pak Hendrali sudah bergabung di Kompas Bisnis pagi ini. Sehat selalu Pak. Terima kasih Bu Iswara, selamat pagi. Dan saudara